Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Bambang dan untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Kali ini saya dan teman-teman presentasi akan mempresentasikan materi komunikasi globalisasi mengenai New Dimensi and Implication. Oke, kelompok 4 di sini terdiri dari yang pertama Ernesto Raditya, NPM 190 90 6982. Lalu ada Felix Aditya Daniswara, NPM 190 90 6986. Lalu ada Gerard Christian, NPM 190 90 6988. Dan ada saya sendiri, Anthony Brian Vernikosani, dengan NPM 190 90 70 78. Selamat menyaksikan presentasi kami, semoga paham dan berguna. Halo, kembali lagi bersama saya Anthony Brian Vernikosani dengan NPM 190 90 70 78. Nah, teman-teman pernah dengar gak sih pepatah tentang tak kenal maka tak sayang? Nah, sebelum masuk ke dalam materi presentasi kali ini, alangkah lebih baiknya saya menjelaskan sejarah diplomasi publik. Pada abad 20-an terjadi titik balik dari diplomasi tradisional ke diplomasi publik yang terjadi secara global. Lalu Perang Dingin di tahun 1948 hingga 1991 antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memainkan peran utama dalam menjaga misi pemerintah, yaitu diplomasi publik. Pada awal 1990-an, dengan munculnya aktivisme warga global dan media global yang melayani aktivisme tersebut, diplomasi publik mengambil dimensi baru, yaitu dengan lebih banyak orang ke orang dan aktivitas publik ke publik. Hal tersebut terjadi dengan tujuan yang berani karena telah berkontribusi dengan runtuhnya Perang Dingin. Warga dunia banyak menolak dan mengesampingkan pasca era Perang Dingin. Banyak yang mengambilnya secara sendiri untuk membentuk sikap dan pendapat mereka dari rekan senegara dan asing di luar saluran resmi pemerintah. Lalu pada September 2001, dengan deklarasi perang melawan teror secara global yang dipimpin Amerika Serikat dan kemunduran tradisional karena pengaruh media, warga dunia membuat situs web dan daftar email online mereka sendiri guna pertemuan yang bertujuan untuk mendidik, menginformasikan, mempengaruhi, dan terlibat dalam kebijakan luar negeri secara langsung mempengaruhi mata pencaharian mereka. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang definisi diplomasi publik. Nah, definisi dari diplomasi publik itu sendiri, diplomasi publik itu merupakan bagian dari komunikasi global. Hal ini berkaitan dengan ikatan konstituen dengan pengaruh sosial, retorika, komunikasi persuasif, dan pertukaran dan keterlibatan internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum dari diplomasi publik. Diplomasi publik atau kita sebutnya DP, penekanannya pada hubungan kekuasaan politik memiliki kaitan yang kuat hasil dari keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Hal ini diterjemahkan ke dalam diplomasi publik yang berbeda agenda yang digerakkan oleh administrasi tertentu dan pemimpin mereka yang berkuasa. Diplomasi publik adalah proses global yang berorientasi pada diplomasi kepada publik. Tiga hal seperti komunikasi yang terbuka, interaksi, dan menjangkau publik melalui berita merupakan tujuan untuk menggiring opini publik sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari diplomasi tradisional yang hanya berbicara membahas mengenai komunikasi yang top-down, atau dengan kata lain hanya membahas mengenai hubungan antar pejabat negara. Selain itu, diplomasi tradisional yang berlangsung lama mengakibatkan jabat tangan yang terkadang divers menjadi canggung. Hal itu tidak sesuai dengan upaya diplomasi publik yang dirancang transparan dalam misinya dan terbuka dalam fungsinya. Diplomasi publik mengacu pada upaya komunikasi global untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan melibatkan publik global sebagai dukungan kepentingan nasional. Terima kasih.
Kemudian ada 3 lapisan diplomasi publik. Yang pertama ada komunikasi monologis atau satu arah. Komunikasi monologis atau strategi komunikasi satu arah mencakup siaran televisi dan radio internasional seperti Voice of America, Deutsche Welle, dan British Broadcasting Corporation dari Inggris Raya. Menyusul serangan September, pada 11 September 2001, pemerintah Amerika Serikat menghabiskan sebagian besar anggaran diplomasi publik dalam Departemen Luar Negerinya tentang upaya penyiaran internasional untuk melayani perang melawan teror. Contohnya adalah pernyataan publik dengan efek global yang bertahan sangat lama, seperti kata-kata dari Presiden Amerika John F. Kennedy yang berdiri di Balai Kota Berlin pada 26 Juni 1963 dan dengan bangga menyatakan dirinya sebagai warga Berlin. Yang kedua ada komunikasi dialogis atau dua arah. Komunikasi dua arah atau dialog jelas sangat penting bagi politik internasional keterikatan. Banyak diplomasi tradisional melibatkan dialog antar para pelaku. Di muka umum, diplomasi dialog diperluas hingga pertukaran informasi dan gagasan lintas sosial dan batas budaya. Diplomasi publik dalam dimensi komunikasi dialogis maupun kolaboratif dipandang dan memiliki tujuan utama untuk menjadi mediator budaya atau negosiator perdamaian. Selanjutnya ada komunikasi kolaboratif atau kelompok ya. Kolaborasi mirip dengan konsep yang tujuannya untuk mengorganisasikan dalam situasi resolusi konflik. Banyak diplomat publik dalam konteks dialogis atau kolaboratif memandang peran mereka sebagai mediator budaya atau negosiator perdamaian yang terlibat dalam diplomasi berbasis warga track 2. Track 1 diplomasi, arena untuk interaksi formal resmi antar pemerintah oleh perwakilan negara berdaulat yang ditunjuk, dilengkapi dengan diplomasi track 2 yang mengacu pada hubungan non-pemerintah, informal dan tidak resmi antar warga negara swasta dan kelompok yang berhubungan satu sama lain di luar batasan kekuasaan formal. Dimensi komunikasi kolaboratif ini mencakup dialog antara peserta dan pemangku kepentingan atau stakeholder, tetapi mereka juga termasuk memberikan hasil konkret dan tipikal tujuan dan hasil yang mudah diidentifikasi yang memberikan dasar dan struktur yang berguna yang untuk membentuk hubungan yang memiliki ketahanan jangka panjang. Konklusi yang dapat disimpulkan dari penjelasan tadi adalah diplomasi publik adalah jenis komunikasi global yang akan melibatkan pengaruh sosial, komunikasi persuasif, retorika, hubungan internasional yang tujuannya untuk membuat ikatan dan pertukaran serta keterlibatan secara internasional. Diplomasi publik dilakukan dengan berbagai macam tujuan, antara lain perdamaian, untuk mencapai perdamaian, ekonomi, budaya sosial hingga politik. Terima kasih.